Pemirsa, dalam sepekan ada 2 insiden turbulensi terjadi dalam penerbangan di wilayah Indonesia. Pada Sabtu 7 Mei, pesawat Hong Kong Airlines yang berangkat dari Denpasar menuju Hong Kong mengalami turbulensi saat melintasi Pulau Kalimantan. Dan sebelumnya pada Rabu 4 Mei, pesawat Airbus A330-200 Etihad Airways penerbangan EY474 rute Abu Dhabi, Jakarta mengalami turbulensi saat terbang di atas Medan, Palembang. Dari kedua insiden itu puluhan orang terluka. Apa penyebab turbulensi dan apakah turbulensi bisa berakibat fatal bagi penerbangan? Kita akan membahasnya bersama seorang kapten pilot dan pakar penerbangan, Kapten Randy Sasmita Aji. Namun sebelumnya kita ikuti dulu informasi berikut ini. Dalam sepekan, sejumlah insiden turbulensi terjadi di jalur penerbangan di Indonesia. Pada Sabtu 7 Mei, pesawat Hong Kong Airlines yang berangkat dari Denpasar menuju Hong Kong mengalami turbulensi. Pesawat dengan nomor penerbangan CRK 6704 itu dihantam turbulensi saat melintasi Pulau Kalimantan. Akibatnya, 17 penumpang mengalami luka, 3 diantaranya mengalami luka berat. Sebelumnya pada Rabu 4 Mei, pesawat Airbus A330-200 Etihad Airways penerbangan EY474 rute Abu Dhabi, Jakarta mengalami turbulensi di udara. Insiden terjadi 45 menit sebelum mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 31 penumpang dan awak kapal terluka dalam insiden itu. Kebanyakan orang yang pernah naik pesawat pasti pernah juga merasakan turbulensi, di mana terjadi sensasi saat pesawat bergoyang tidak beraturan. Kondisi ini seringkali membuat para penumpang menjadi panik. Gangguan pada pergerakan udara atau turbulensi dapat terjadi pada area yang berawan ataupun yang tidak berawan. Tingkat keparahan turbulensi secara langsung tergantung daripada kecepatan berapa aliran udara itu berubah. Turbulensi merupakan hal yang kerap terjadi dalam penerbangan. Patrick Smith, seorang pilot dalam bukunya Cockpit Confidential, menyatakan turbulensi dapat dibilang sebagai hal yang normal dan disebutkan turbulensi lebih berkaitan dengan masalah kenyamanan dibandingkan dengan keselamatan. Turbulensi tidak akan menyebabkan pesawat jatuh. Seorang pilot akan menghindari turbulensi demi alasan kenyamanan dan bukan alasan keselamatan. Turbulensi terburuk yang terjadi di tengah badai biasanya antara 12.000 sampai 20.000 kaki. Namun pada saat badai, bahaya yang sesungguhnya bukan turbulensi. Namun ada bahaya-bahaya lain seperti petir dan hujan batu es dapat merusak mesin. Dengan kata lain, turbulensi pesawat itu tidak ubahnya seperti saat mobil melintasi jalanan yang bergelombang. Jika lain kali Anda mengalami turbulensi, ingat bahwa pilot ternyata lebih khawatir akan menumpahkan minuman Anda dibandingkan menjatuhkan pesawat. Untuk antisipasi efek turbulensi, ada baiknya Anda mengingatkan aturan keselamatan penerbangan ini. Tetaplah kenakan sabuk pengaman saat Anda berada di tempat duduk. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita, Kapten Randy. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Landstalk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turbulensi ini bukanlah suatu hal yang mengkhawatirkan atau menjadi satu hal yang normal, Kapten. Tapi kemudian 2 insiden yang terjadi kemarin tidak berbicara seperti itu. Karena ada penumpang yang terluka dengan jumlah yang lumayan juga begitu. Sebenarnya bagaimana sih turbulensi itu, Kapten? Dan apa yang terjadi pada saat terjadinya turbulensi itu? Ya, turbulensi itu sebenarnya ada 2 ya. Karena cuaca. Satunya lagi karena perubahan arah angin. Kita katakan sebagai clear air turbulence. Dan seperti dikatakan tadi juga, turbulence hanya sekali pernah menjatuhkan pesawat. Yaitu insiden yang ada di Gunung Fuji. Pesawat berangkat dari Haneda waktu itu, cuacanya bagus, pilotnya terbang mendekati Gunung Fuji. Cuacanya cerah. Tapi karena ada yang namanya mountain wave, jadi anginnya karena terhalang oleh Gunung Fuji, anginnya jadi naik, turun, menyebabkan turbulensi.
Itu yang Itu fatal satu-satunya gitu ya? yang fatal, yang terkenal. Tapi Di berarti luar itu selama ini enggak. turbulensi sebenarnya tidak. satu hal yang biasa begitu, Satu Kapten? hal yang biasa. Tiap hari pilot melihat cumulus nimbus, Ya. clear air turbulence itu suatu hal yang biasa. Tidak perlu dirisaukan sebetulnya. Tapi kemudian 2 insiden yang terjadi kemarin apa Ya. penyebabnya? Itu karena turbulensinya mendadak. Katakanlah seatbeltnya off. Banyak para penumpang melepaskan tali pengikat kursinya, betul-betul dilepas. Oke. Tahu-tahu masuk cuaca, seatbelt on, belum sempat masang, goyang keras. Anda katakan tadi turbulensi mendadak, artinya sebenarnya turbulensi bisa diprediksi juga sebenarnya, Kapten? Sebenarnya betul, bisa. Akan tetapi, terbang itu seni. Mempergunakan radar cuaca di pesawat itu seni. Beda setengah derajat saja. Ya. Radar cuaca itu ada di hidung pesawat. Itu bergeleng ke kiri ke kanan begitu. Dan itu untuk menentukan seberapa tinggi awan itu, apakah kita akan menabrak atau tidak, itu tergantung dari pilot ya. Oke. Bisa tilting up, tilting down. Rata-rata antara -2 derajat sampai 0. Nah, di situ kalau pilotnya itu kurang rajin atau ya tergoncang sedikit saja setengah derajat, itu yang menurut dia nggak kena, sebetulnya kena ujungnya. Dan ini yang paling berbahaya. Awannya tidak ada, tapi ada udara yang masih bergejolak di atas awan. Iya. Cumulus nimbus besar begitu. Memang tidak terdeteksi oleh radar pesawat karena dia ada di bawah. Oke. Tapi di atasnya itu masih ada Iya. reportnya dari angin tadi, naik turun, naik turun, naik turun. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kaget, pilotnya kaget, apalagi penumpangnya gitu. Nah, pada saat kemudian mengalami turbulensi itu, yang bisa dilakukan adalah melewati turbulensi itu, ataukah sebenarnya ada yang bisa dilakukan dengan mengendalikan pesawat begitu, Iya. Kapten? Buat para pilot pesawat, turbulensi itu sesuatu yang normal. Ada beberapa prosedur untuk pesawat-pesawat tertentu, ada yang dipercepat supaya cepat-cepat lewat. Iya. Boeing itu mempercepat laju. Kalau Airbus itu memperlambat supaya efeknya nggak begitu goncangannya kuat. Oke. Nah, ini kita harus merubah paradigma penumpang bahwa seatbelt off itu dia melepas seatbelt. Nah, itu juga yang kemudian membuat penumpang di atas pesawat itu merasa tidak khawatir juga kalau misalnya melepas seatbelt begitu, Kapten. Iya. Sebenarnya seperti kalau kita naik mobil, kita mempergunakan seatbelt. Kalau pas lampu merah kan kita nggak lepas seatbeltnya, tetap Iya. pakai. Demikian juga di pesawat, karena pilot is a human being. Jadi bagaimanapun kalau seatbelt itu tetap dipakai, dikendorkan saja, yang menyebabkan fatal itu penumpangnya keluar dari seatnya, dari tempat duduknya, terlempar dari tempat duduknya. Iya. Pesawatnya goyang naik turun, Baik. ini seperti tabung begitu, naik Iya. turun, naik turun. Penumpangnya ada di dalam. Iya. Sebetulnya penumpangnya kalau terikat di kursinya masing-masing, Iya. dia ikut naik turun. Tapi kalau dia tidak terikat, penumpangnya tetap saja meluncur gitu. Ini yang naik turun, penumpangnya bisa mencelat ke atas, kepalanya kena, itu biasanya head injury. Waktu dia turun kembali, itu yang fatal biasanya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ada shield. Iya, Ya. yang kemudian bisa menghantam Iya. tubuhnya menghantam seat tersebut, begitu Iya. ya, Kapten. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya, Kapten. Ini masih menarik juga karena berkaitan dengan sejumlah kejadian yang baru-baru saja terjadi. Iya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Line Stock. Kami akan kembali usai jeda.